Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Rahmani, NIM 240104056, akan sedikit menjelaskan materi mengenai ihdad dan hazanah. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasannya. Yang pertama, kita akan membahas terkait materi ihdad. Ihdad secara etimologi adalah menahan atau menjauhi. Secara definitif, sebagaimana dalam beberapa kitab fikih, adalah menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa iddah. Ihdad maknanya meninggalkan perhiasan dan wangi-wangian di waktu tertentu oleh seseorang yang ditinggalkan oleh orang dekat yang dikasihinya karena kehilangan dan kesedihannya yang mendalam. Perlu ditekankan, di sini ihdad berbeda dengan iddah, meskipun terkadang masa ihdad sama dengan masa iddah. Adapun mengenai untuk siapa atau atas dasar apa seseorang melakukan ihdad, hampir semua ulama berpendapat bahwa ihdad hanya dilakukan untuk suami yang menikahinya dengan nikah yang sah dan yang meninggal dalam masa perkawinannya, dan tidak berlaku untuk yang lainnya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya atau beriddah 4 bulan 10 hari. Selanjutnya, mengenai dasar hukum iddah, kita dapat melihat di sini ihdad hukumnya sunnah bagi wanita muslimah yang merdeka selama masa iddah atas kematian suami. Dasar hukum pertama yaitu ada Quran surat Al-Baqarah ayat 234 sebagai berikut. Setelah itu juga di sini ada mengenai hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang ihdad yang diriwayatkan oleh Bukhari. Di sini mengenai ketentuan masa ihdad ada beberapa, yaitu yang pertama, wanita yang tidak hamil itu masanya 4 bulan 10 hari, wanita yang sedang hamil itu masanya hingga melahirkan meskipun kurang dari 4 bulan 10 hari, dan larangan selama ihdad yaitu berhias, memakai wangi-wangian, menggunakan pakaian mencolok, memakai perhiasan, serta keluar dari rumah tanpa kebutuhan mendesak. Di sini sering terjadi permasalahan ihdad yang terjadi pada masyarakat. Yang pertama, ada ketidaktahuan hukum ihdad. Jadi banyak wanita yang tidak mengetahui keberadaan ihdad dalam Islam. Akibatnya mereka langsung berhias, menghadiri pesta, bahkan tampil menari di depan publik tidak lama setelah suami mereka meninggal dunia. Setelah itu ada juga ihdad di era media sosial zaman sekarang. Fenomena modern muncul dari wanita yang sedang menjalani masa ihdad tetap aktif memposting foto dengan penampilan berdandan di media sosial, menggunakan filter kecantikan, atau tampil glamor di platform digital. Hal ini dipersoalkan oleh para ulama karena bertentangan dengan ruh dan tujuan syariat ihdad, yaitu menahan diri dari segala bentuk penampilan yang mengundang perhatian. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai hazanah. Kita mulai dari pengertiannya. Pemeliharaan anak atau juga disebut dengan pengasuhan anak dalam Islam dinamakan hazanah. Hazanah berasal dari kata hazana yahzunu haznan yang memiliki arti pengasuh anak atau memeluk anak. Hazanah dari segi terminologi memiliki definisi yang variatif. Ulama Syafi'iyah mengatakan hazanah adalah mendidik orang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri dengan apa yang bermaslahat baginya dan memeliharanya dari apa yang membahayakannya, meskipun orang tersebut telah dewasa. Selanjutnya kita bahas mengenai syarat-syarat hazanah. Di sini
Persyaratan yang diajukan oleh Imam Taqiyuddin bahwa pemeliharaan atau pengasuh harus yang pertama berakal sehat, merdeka, memiliki kasih sayang, dapat dipercaya, tidak bersuami, beragama Islam, dan bertempat tinggal. Selanjutnya, dasar hukum hazanah yaitu hukumnya wajib, karena anak yang masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan. Sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. Kita dapat melihat dasar hukum hazanah di Quran Surah At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut. Selanjutnya mengenai urutan-urutan orang yang berhak dalam hazanah. Di sini kita ambil dari kalangan mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa hak anak asuh dimulai dari ibu kandung, nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, saudara perempuan, bibi dari pihak ibu, anak perempuan dari saudara perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, bibi dari pihak ayah, dan kerabat yang masih menjadi mahram bagi si anak yang mendapatkan bagian warisan asabah sesuai dengan urutan pembagian harta warisan. Setelah itu mengenai masa hazanah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa masa hazanah itu berakhir setelah anak itu sudah mumayyiz, yakni sekitar berumur 5 atau 6 tahun, dengan berdasarkan pada hadis sebagai berikut. Selanjutnya mengenai upah hazanah, di sini tentang pemeliharaan anak yang belum mumayyiz sedangkan kedua orang tua yang telah bercerai. KHI atau Kumpulan Hukum Islam menjelaskan dalam pasal 105 dalam hal terjadinya perceraian. Yang pertama, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Yang kedua, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya atau ibunya. Dan yang ketiga, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Kita bakalan bahas permasalahan mengenai hazanah yang sering terjadi di masyarakat. Yang pertama, ada perebutan hak asuh anak. Ini pasti sering kita dengar di berita-berita. Konflik perebutan hak asuh anak antara ayah dan ibu pasca perceraian merupakan permasalahan yang paling umum dan paling kompleks. Bahkan biasanya perebutan hak asuh anak ini lama terjalin masanya, bisa sampai 3 tahun, 4 tahun, bahkan lebih. Dalam banyak kasus, anak dijadikan alat tawar-menawar atau senjata dalam konflik orang tua yang justru mengorbankan psikologis dan tumbuh kembang anak. Islam menekankan bahwa kepentingan terbaik anak harus selalu menjadi prioritas utama. Yang kedua, di sini kita dapat melihat permasalahan terkait anak dihalangi bertemu orang tua lainnya. Sering terjadi pemegang hazanah, biasanya ibu, sengaja menghalangi anak untuk bertemu, berkomunikasi atau membangun hubungan dengan ayahnya. Seperti kasus yang sedang viral belakangan ini. Setelah itu, mayoritas ulama menetapkan bahwa hak hazanah gugur. Padahal Islam sangat menekankan hak anak untuk mengenal dan menjalin hubungan yang baik dengan kedua orang tuanya. Tindakan memutus hubungan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk penelantaran hak anak. Selanjutnya, kasus yang ketiga yaitu orang tua tidak layak secara moral. Kasus pemegang hazanah yang ternyata memiliki perilaku buruk seperti kecanduan narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan anak bahkan, atau penelantaran yang nyata, mengharuskan dilakukannya pencabutan hak asuh melalui jalur pengadilan. Sayangnya, proses hukum yang panjang dan mahal seringkali membuat korban atau si anak itu sendiri terus terpapar situasi yang berbahaya. Baiklah, cukup sekian materi yang saya dapat sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.